Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, dakwah pencerahan Islam. Sobat-sobat, laskar-laskar Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja yang ingin menjatuhkan saya, mungkin juga sekaligus ingin mempermalukan saya. Sekarang mereka bingung, bahkan kesal, bagaimana bisa untuk menyampaikan niat buruk mereka itu. Mereka berkali-kali menantang saya, mengajak debat, mengajak berdiskusi, bahkan terakhir disampaikan kembali oleh channel GMD yang bolak-balik mundur maju menantang saya. Tetapi sobat-sobat, saya bukannya takut dengan mereka, tetapi saya merasa belum perlu. Dan juga sobat-sobat, saya belum memiliki waktu untuk itu. Jadi, bagi saya, perdebatan secara langsung, secara Zoom, secara live, itu lebih banyak tidak bermanfaatnya bagi saya pribadi. Karena akan banyak waktu saya terbuang untuk itu. Sedangkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain harus saya lakukan, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat bisa lihat sendiri kan, sekarang mereka bingung, mereka kesal, bagaimana bisa menghentikan saya, bisa membungkam saya. Karena ternyata semakin mereka ingin membungkam saya, ingin menghentikan saya, bahkan ingin mempermalukan saya dan menjatuhkan saya, justru saya semakin tegak berdiri, semakin maju ke depan, semakin membentang. Dan akhirnya mereka kehilangan akal, kehabisan cara. Bagaimana bisa membungkam, menghentikan saya? Atau niat mereka sejak awal untuk berdebat, yaitu menjatuhkan saya. Sani Uye yang mereka banggakan ternyata juga tidak mampu membungkam saya. Bahkan dia tidak mampu menandingi dalil-dalil saya. Dalil yang mereka kemukakan lemah dan rapuh, mudah dipatahkan. Karena sobat-sobat, kebenaran Islam mereka tidak berada pada pijakan yang benar. Hanya pada kitab-kitab, hanya pada perkataan-perkataan ulama. Tidak kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Ketika dalil mereka dihadapkan kepada Quran dan Sunnah yang sahih, ternyata dalilnya mentah. Sekarang mungkin mereka berencana bagaimana bisa menghadapi saya, bagaimana bisa membungkam saya. Berbagai cara mereka lakukan, sampai kepada komen-komen. Kebanyakan komen-komen yang mereka sampaikan tidak pada substansi, lebih banyak menyerang personal, menyerang pribadi, tidak kepada substansi, fokus masalah yang saya bicarakan. Karena sesungguhnya mereka tidak punya dalil untuk membantah, tidak punya dalil yang setara untuk mendandingi dalil saya. Paling tinggi perkataan ulama dari kitab-kitab mereka yang ketika diukur kebenarannya, ternyata kebenarannya paling tinggi adalah masih samar-samar, masih dugaan, subhat yang oleh Nabi harus ditinggalkan yang subhat. Tetapi mereka memilih yang
syubhat. Jadi sobat-sobat, kita bisa melihat kebenaran yang sungguhnya, kebenaran Islam yang hakiki. Boleh saja sobat-sobat, mereka membaca kitab, mereka menguasai bahasa Arab, ilmu-ilmu tentang Islam mereka kuasai. Tetapi kebenaran Islam, pemahaman Islam yang benar tidak ditentukan oleh banyaknya baca kitab, tingginya ilmu. Dan saya sobat-sobat sudah membuktikannya. Tapi sobat-sobat, ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan. Sobat-sobat sekali, bukan. Tidak ada daya upaya kecuali hanya pertolongan Allah. Umar pernah berkata, kita ditolong oleh Allah karena kita tidak bermaksiat kepada Allah. Sementara musuh-musuh kita bermaksiat kepada Allah. Disitulah bedanya kita, bedanya saya dengan laskar-laskar aswaja yang ahlul bid'ah. Kan kita sudah ketahui, ahlul bid'ah dicintai setan. Dakwah tauhid dicintai Allah. Jadi jelas sobat-sobat, tidak perlu lagi diragukan. Silahkan saja laskar-laskar aswaja bertahan pada pemahamannya, pada kitab-kitabnya, pada ulama-ulamanya. Karena mungkin hati mereka sudah tertutup, hati mereka sudah mati, sehingga kebenaran yang bagaimanapun, kebenaran yang nyata pun mereka tolak, mereka belakangkan. Tetapi dakwah tauhid harus terus dijalankan. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.